Hai, Mike di sini. Hari ini kita nggak mau bikin review, tapi ini adalah episode spesial karena kita mau rekap semua line up laptop HP yang ada di Indonesia as of pertengahan 2021 ini. Kenapa? Karena kemungkinan ini berguna buat kalian yang lagi nyari laptop ya, terutama laptop HP dan belum tahu apa bedanya Envy sama Spectre sama Pavilion dan kawan-kawannya itu. Ya, kita mau make sure biar kalian nggak salah beli. Ya, mari kita mulai dari yang paling basic ya, yang paling murah, yaitu kalau di HP namanya seri HP Essential. Jadi ini value lineup ya, fitur-fiturnya basic, ya mungkin untuk kalian yang nggak butuh komputasi yang demanding, sekedar butuh laptop buat kerja sehari-hari, buat Zoom, buat ngerjain tugas-tugas sekolah, pelajar, kalau misalnya kalian pelajar SD, SMP, SMA, ini adalah pilihan paling tepat ya, sebagai laptop pertama Anda atau anak Anda. Jadi yang pertama ini adalah seri Essential Home namanya. Ini mencakupi HP 14S dan 15S. Overall punya desain yang slightly modern dibandingin HP 14 dan 15 generasi sebelumnya. Tapi jangan salah, meskipun basic hampir semua lineup ini udah memiliki keyboard dengan iluminasi ya, punya backlit. Terus juga banyak yang pakai layar Full HD IPS meski hanya 45% NTSC. Dan pretty much semuanya sekarang, dari yang paling murah harga 5 jutaan, itu udah pakai SSD NVMe 512GB. Jadi mulai dari Celeron Athlon Silver sampai i3, i5, bahkan ada yang i7, itu semuanya udah pakai SSD. Oleh karena itu, seri HP 14S ini adalah seri yang termasuk paling recommended bagi kalian yang lagi nyari laptop kiri-hore untuk hal-hal basic. Starting price-nya sekarang itu mulai dari 5 jutaan untuk Celeron dan Athlon Silver sampai 10 hingga 11 jutaan. Nah, di samping Essential Home ternyata ada juga seri namanya Essential Business. Jadi ini lebih diarahkan buat misalkan usaha-usaha kecil seperti UMKM dan ya small business intinya. Contohnya HP 240 ya, ini speknya mirip-mirip dengan si HP 14S, tapi layar terbatas di resolusi WXGA. Setelah HP Essential Series, kita naik satu kasta nih ya, ke HP Pavilion Series. Jadi ini adalah seri mainstream daripada HP yang paling banyak dipakai orang, jadi paling balance ya antara value dan performa juga biasanya. Cocok ya buat para content creator casual yang mau ngedit foto, mau ngedit video ringan, terus juga para pekerja kantoran atau mau main game-game ringan juga bisa pakai seri Pavilion ini. Anggapannya laptop sehari-hari yang proper. Nah, pretty much dari titik ini, semua laptop consumer yang kita bahas punya garansi 2 tahun dengan accidental damage protection di Indonesia. Pertama adalah HP Pavilion 13 atau 14 yang standar, yang classic. Jadi ini laptop yang bukan 2-in-1, Pavilion biasa, 13 dan 14 inci. Ya dibandingin Essential Series seperti HP 14S, ini build-nya pasti lebih bagus ya, punya konstruksi yang lebih solid, punya bagian-bagian metal, dan punya desain yang lebih kotak, lebih bagus, ya lebih presisi. Ya pastinya lebih ringan juga tanpa ngorbanin spek, lebih tipis. Dan saat ini menggunakannya Intel Core i5 dan i7 generasi 11. Nah, bagusnya kenapa ini value to performance banget, karena ada opsi graphics GeForce MX 450 yang jadi gold standard untuk laptop-laptop tipis zaman now. Jadi selain udah pakai generasi 11, udah pakai juga discrete graphics gitu. Kalau kalian mau main game-game ringan atau mau ngerjain sesuatu produktivitas yang casual, atau mau ngedit video atau foto yang nggak terlalu berat, ini sudah sangat bagus. Layar tentu udah pakai Full HD IPS standar. Harganya antara 10 hingga 14 juta, dan semua laptop di seri Pavilion ini udah pakai speaker yang berlabel B&O. Jadi mestinya nggak mengecewakan. Next up setelah Pavilion Classic yang clamshell, kita masuk ke Pavilion X360 14 inch. Yang bisa di flip ya, jadi dia convertible. Cocok buat kalian yang merasa laptop biasa itu boring, pingin laptop yang bisa jadi tablet, punya touchscreen, punya stylus, ini dia jawabannya. Beratnya 1,5 kiloan, nggak jauh beda dari yang Pavilion Classic. Pilihannya ada i3, i5, dan i7 generasi 11. Layar sama, Full HD IPS, tapi touchscreen, dan biasanya udah dapat bonus stylus. Range harganya adalah antara 9 hingga 14 juta, ya 11-12 lah sama Pavilion yang standar. Kabar baiknya, sekarang ada seri Pavilion yang lebih baru lagi, yaitu Pavilion Aero 13. Nah, ini menariknya nggak pakai Intel ya, pakainya AMD Ryzen 5 kalau sekarang pilihannya di Indonesia.
Jadi dengan harga 13 jutaan kalian dapat laptop tipis, nggak nyampe 1 kilo, sangat ringan. Ya, agak lebih kecil juga dibandingin Pavilion yang standar, tapi udah pakai prosesor 6 core dan Vega Graphics yang ya nggak sepowerful Xe Graphics tapi udah lumayan banget. Dia juga punya RAM 16 GB. Kalau tadi rata-rata Pavilion dan Pavilion X360 masih rata-ratanya 8 GB. Tapi bonus yang kita dapetin di sini nggak cuma berat yang sangat ringan dan juga CPU 6 core, tapi juga layar 16:10 Full HD+. Udah gitu terang lagi, 400 nits dengan gamut warna 100% sRGB. Jadi ini adalah sesuatu yang sangat dibutuhkan content creator casual ya. Jadi butuh ringannya dapet, nggak terlalu mahal, lumayan powerful, dan punya layar yang bagus. Sebenarnya ada juga di luar negeri seri Pavilion 15, cuma itu nggak masuk Indonesia saat ini. Nomor 3 adalah HP Envy. Mulai dari sini logonya udah ganti ya, menandakan bahwa ini adalah seri yang lebih elit dari dua kategori sebelumnya. Dia pastinya punya desain dan konstruksi lebih elit dari Pavilion ya. Lebih ringan, lebih tipis, dan mayoritas konstruksinya bener-bener metal gitu, dan kaca. Walaupun ya nggak sesolid seri Spectre yang habis ini kita bahas. Kita mulai dari Envy yang clamshell ya, sama seperti Pavilion ada yang versi clamshell dan convertible, yaitu NV13 dan 14. Jadi ada yang 13-14 inci. Mereka tentu pakainya i5 dan i7 generasi 11 sekarang, dengan GeForce MX 450 untuk di GPU-nya. Bahkan ada juga yang pakai 1650 Ti untuk khusus versi NV14. Who knows, mungkin bakal di-upgrade jadi RTX 3050 gitu dalam waktu dekat. Dibandingin seri Pavilion, untuk yang clamshell pun ini udah pakai touchscreen semua, jadi dapat Full HD touchscreen, 100% sRGB, kaca, dan juga punya brightness yang tinggi 400 nits. Dengan rasio 16:10 khusus untuk NV14. Dan untuk semua seri Envy ini juga udah pakai in-keyboard fingerprint sensor, jadi untuk login biometrik mudah. Dan harganya sangat bervariasi, mulai dari 16 hingga 24 jutaan. Selain NV13 dan 14, ternyata ada juga di Indonesia seri NV15. Dan ini unik ya, karena biasanya kalau laptop yang punya Intel Core seri H dan juga punya RTX, terakhir itu kan keluar awal tahun ya, pertama kali masuk, itu dapatnya RTX 2060 dan Core i7 6 core yang seri H, generasi 10. Ya itu punya spek gaming, tapi bukan laptop gaming kan, jadi unik untuk pasar consumer. Jadi kenapa? Highlight di NV15 ini adalah punya layar 4K OLED, yang biasanya kalau udah laptop punya spek gaming dan layar OLED tuh harganya bakal mahal banget, di atas 30 juta. Tapi enggak, ini nggak nyampe 30 juta sekarang. Kayak nggak ada lagi gitu pilihan 4K OLED touchscreen dengan harga segini. Basically kami seneng sama NV15 ini. Kalau misalkan ada update-annya lagi, please banget masukin. Karena kita perlu lebih banyak laptop yang orientasi content creator. Terakhir kita masuk ke seri Envy yang convertible ya, NV13 X360. Untuk saat ini, sekarang semua NV X360 itu adalah Ryzen isinya. AMD Ryzen 5 dan Ryzen 7 pilihannya. Mestinya tahun ini dapat updatean untuk Ryzen 5000 series, tapi overall ini adalah salah satu seri laptop convertible paling solid di harganya ya. Harganya mulai dari 15 hingga 17 jutaan, kita dapat konstruksi yang solid, desain yang sangat compact dan kecil, 13 inci soalnya masuknya, dan punya stylus, punya layar 100% sRGB, punya fitur-fitur yang lumayan mumpuni di harganya. Gorilla Glass, jadi ya singkat kata ini lengkap, compact, dan nggak terlalu mahal. Definitely alasan kenapa masuk ke convertible favorit kami. Setelah Envy, seperti tadi udah disebut, kita masuk ke seri Spectre, udah jelas ya. Jadi untuk laptop consumer, ini adalah seri ultrabook paling elit dari HP saat ini. Jadi dari desainnya aja udah kelihatan ya, dia paling mewah, paling premium, dan paling cutting edge, karena sekarang udah dikasih sertifikasi Intel Evo dari Intel. Pertama yang paling mainstream adalah seri Spectre 13 ya, jadi ini udah lumayan lama. Yang paling baru adalah Spectre 13 X360 keluaran 2020. Dia tentu pakai i7 generasi 11, punya 1 tera NVMe, 16 GB RAM, dan hebatnya 2 port Thunderbolt 4. Udah pasti juga dapat charger USB-C out of the box. Untuk saat ini di Indonesia varian layarnya Full HD 100% sRGB, belum ada yang 4K masuk sini. Punya webcam dengan inframerah untuk biometric login, punya stylus yang beda juga, lebih premium, dan harganya adalah 23 jutaan. Nah, tapi kalau itu belum cukup wow juga, ada yang top of the line sekarang, yaitu Spectre 14.
Jeroan sama, masih i7 tapi kalian dapat SSD 2 tera plus layarnya itu 3K, jadi 3000 x 2000 pixel dengan rasio 16:10. Harga 27 jutaan. Ya murah lah untuk seorang sultan. Lanjut dari Spectre, karena kita nggak bahas seri Pavilion Gaming dan Omen, itu seri laptop gaming, kita langsung bahas dikit soal laptop-laptop yang sebenarnya nggak dijual bebas ya, yang nggak banyak dijual di toko gitu. Ini adalah seri-seri yang tujuannya lebih ke korporat, enterprise, dan juga profesional. Kalau kalian mau beli laptop-laptop ini biasanya paling di HP Official Store, kalau nggak ya kontak HP-nya gitu langsung buat beli dalam jumlah besar dalam pengadaan barang atau gimana. Ya ini adalah seri-seri yang bukan untuk pengguna biasa. Yang pertama adalah seri ProBook. Seri nomor 5 yang kita bahas hari ini. Seri ProBook ini lumayan bervariasi juga harganya, mulai dari 11 juta hingga 21 juta untuk yang ada di Indonesia sekarang. Spek sebenarnya agak standar ya kalau dibandingin sama Pavilion, sama Envy, tapi yang jadi keunggulan di sini, yang nggak dibutuhkan konsumer biasa itu adalah keamanan lebih tinggi, ada fitur-fitur manajemen yang nggak dipakai orang-orang biasa. Biasanya cuma perusahaan-perusahaan gede dan korporat yang memakai fitur-fitur seperti ini. Keyboard yang dipakai pun juga biasanya lebih premium, beda sama yang ada di seri consumer, dan keyboardnya ini juga tahan tumpahan air. Layar-layarnya punya opsi Sure View yang bisa dinyalain dimatiin, jadi nggak kelihatan dari samping ketika diputer. Menghindari orang melihat data-data kita yang sensitif, atau misalkan kita lagi melihat hal-hal yang dan nggak pingin dilihat orang. Padahal ya sebenarnya secara desain low profile gitu. Ada opsi Intel dan Ryzen seperti yang terakhir kita review. Dan ada juga dalam varian convertible ya, X360. Nah, masih seri korporat, ada juga nih buat kalian yang mungkin CEO, eksekutif perusahaan yang nggak mau laptopnya samaan sama karyawan biasa gitu, pingin lebih elit, ada namanya HP Elite Series. Jadi seri Elite atau EliteBook ini lebih premium lagi dibandingin ProBook. Dia harganya lebih setara sama seri Spectre. Pakai logonya juga sama seperti seri Envy dan Spectre. Punya fitur seperti Thunderbolt 4, terus speakernya pasti BNO, ya experience secara fitur-fiturnya lebih bagus pastinya dibandingin ProBook biasa. Terus saat ini tersedia dalam varian Intel saja. Contohnya tahun lalu kita sempat review HP Elite Dragonfly. Ini adalah 2-in-1 bisnis paling ringan yang saat ini dikeluarkan oleh HP. Dan juga paling premium. Beratnya hanya 0,99 kilo dengan layar hingga 1000 nits. Ada opsi Sure View pula. Jadi ya, jika Anda seorang CEO atau eksekutif perusahaan, ini dia laptop yang pasti pingin kalian cari. Oke, jadi list hari ini kita akhiri dengan huruf terakhir dalam abjad, yaitu Z atau HP ZBook Series. Ya, seri ZBook ini ada untuk kalian atau siapapun yang kerja serius. Ya, ini adalah kategori mobile workstation yang punya performa tinggi dan sangat ditujukan pada para profesional. Misalkan yang kerja di studio arsitek, terus engineering, terus video editor profesional, perfilman, atau mungkin sekedar YouTuber yang high profile, pengen sesuatu yang kelihatan profesional. Dibandingin semua laptop yang udah kita bahas hari ini pun, logonya beda sendiri ya. Jadi ada Z, mirip zombie atau Zoro. Ukurannya mulai dari 14 inci sampai 17 inci, jadi mulai dari yang ultra portable sampai bener-bener portable workstation yang bisa gantiin desktop ada di seri ZBook ini. CPU-nya Intel semua saat ini, tim biru, mulai dari yang seri U hingga Intel Xeon. Terus untuk GPU biasanya pakai Nvidia Quadro berbagai segmen, karena ini jatuhnya ISV Certified Workstation ya. Jadi biasanya dapatnya Quadro. Kalau nggak pakai GeForce RTX tapi yang pakai Studio Driver. Bagi yang belum tahu, hardware bersertifikasi ISV ini dipakai untuk ngerjain project-project yang mahal, yang serius. Dan punya fitur-fitur sangat niche ya, yang menyesuaikan diri pada standar industri profesional saat ini. Hehe, jadi itu dulu overview singkat semua line up laptop HP non-gaming di Indonesia yang saat ini dijual resmi. Apakah ada yang kelewatan? Dan pasti kita ingin tahu segmen apakah yang paling cocok dengan kantong dan kebutuhan kalian. Jadi pastinya langsung aja komen di bawah sambil mendang-mending jika kalian mau mendang-mending. Yang pasti jaga terus kesehatan kalian, and as always, stay safe.